Pada 14 September 2011, Daniel masuk ke PAUD di Coventry, Inggris. Saat itu lingkungan PAUD tidak tahu keadaan Daniel yang sebenarnya. Ibu dan ayah tirinya terlihat rukun, padahal kedua orang tuanya punya aturan hukuman kepada Daniel jika Daniel sedikit nakal. Pada 7 Oktober 2011, mereka mengunci Daniel di gudang. Masukkan dia di gudang dan kunci, begitu SMS Kresolek kepada Magdalena, sang ibu. Dan mereka sering menghukum Daniel tanpa memberinya makan setelah pulang sekolah. Pada November 2011, guru dan pengawas di sekolah melihat Daniel makan siang dengan mencuri makanan dari bekal yang dibawa oleh teman-temannya. Selain itu, Daniel sering mengambil buah di sudut kelas, sementara teman-temannya hanya mengambil sepotong atau 2 potong di sana. Daniel bisa mengambil 4, 5, sampai 6 potong buah, dan itu sering sekali. Untuk itu, guru menilai Daniel seperti terobsesi dengan makanan. Sementara ibu Daniel, Magdalena, bercerita ke dokter kalau Daniel sering mencuri makanan di kulkas. Bahkan bekal untuk ayah tirinya juga sering dicurinya dan menyembunyikannya. Pekerja sosial dan untuk anak-anak menyarankan kepada ibunya agar Daniel diberi bekal tambahan dalam perjalanannya ke sekolah. Tapi karena tingkat kehadiran Daniel yang hanya 63% di sekolah, Daniel dinyatakan tidak mampu naik kelas. Daniel ada janji dengan dokter anak pada tanggal 15 November. Tapi itu diabaikan oleh kedua orang tuanya. Bahkan Kresolek, sang ayah tiri, mengirim SMS ke Magdalena bahwa dia mau merubah janji bertemu dengan dokter anak itu untuk Daniel. Tapi Kresolek tidak pernah melakukannya. Kondisi Daniel semakin menurun. Pekerja pengawasan anak pada 14 Desember melihat Daniel tidak hadir di sekolah dan segera mengunjungi ke keluarga tersebut. Tapi dia melihat Daniel sedang duduk di meja dapur dan sedang makan sereal jagung. Pada awal 2012, obsesi Daniel dengan makanan semakin menjadi-jadi. Dia bahkan sampai mengais sisa makanan di tempat sampah. Pernah suatu saat guru membuat kue ulang tahun untuk anak-anak di kelasnya. Daniel mengambil setengah kue tersebut dan memakannya dengan sambil duduk di toilet sekolahnya. Sementara kepala sekolah mulai memperhatikan Daniel. Daniel sepertinya tidak tumbuh seperti anak-anak lainnya. Berat badannya terus menurun. Guru juga melihat memar di wajahnya Daniel dan bekas telapak tangan di lehernya. Itu terjadi di antara Desember 2011 hingga Februari 2012. Dalam pemeriksaan dokter anak pada 10 Februari 2012, memastikan bahwa Daniel bukan hanya kurus tapi juga tidak terawat. Dokter meresepkan obat cacing untuk Daniel. Pada 28 Februari 2012, Daniel terlihat begitu pucat. Dengan mata yang cekung, selain itu dia tidak lagi bermain dengan teman-temannya. Tapi Daniel masih saja mengais makanan di kotak sampah. Bahkan jika Daniel melihat pancake jatuh di tanah tanpa pikir panjang lagi, dia segera memakannya. Hari berikutnya pada 1 Maret 2012, Daniel masih mengais makanan di tempat sampah dan bahkan makanan yang sudah basi sekalipun dimakannya. Setelah selesai pelajaran sekolah, CCTV sekolah melihat ibunya menjemput Daniel dari sekolah dan itulah terakhir Daniel terlihat di sekolah. Esok harinya seperti biasa, sore hari jam minum teh di Inggris.
Penderitaan Daniel sampai pada puncaknya. Dia meronta-ronta dan seluruh badannya berubah menjadi biru. Dan dia sangat pucat. Karena sering mengalami pukulan di kepala. Dan selanjutnya dia jatuh pingsan. Ibunya begitu takut dan gugup. Pada hari berikutnya, dia mencoba mencari di Google bagaimana penanganan anak yang pingsan. Tapi tidak menemukan solusi yang pasti. Ibunya ingin mencoba memanggil ambulan, tapi belum juga dilakukannya. Hingga sore harinya pada jam 4:30 sore, ibunya menerima SMS dari Kresolek, ayah tirinya. Agar tenang dulu, jangan memanggil ambulan. Karena itu bisa menjadi masalah buat kita, tulis Kresolek di SMS dari tempat kerjanya. Hingga malam harinya, Magdalena Luxak, sang ibu, berubah pikiran karena melihat kondisi Daniel yang semakin memburuk. Sekitar jam 3:07 dini hari pada 3 Maret, dia menelpon pusat panggilan darurat 999. Seperti biasa, petugas yang berjaga selalu fokus pada panggilan. Biasanya jam segitu adalah panggilan darurat mengenai serangan jantung, tapi kali ini sungguh berbeda. Di seberang telepon seorang wanita muda dengan aksen Polandia agak panik dengan suara gemetar meminta ambulan. Di rumahnya, anaknya yang berusia 4 tahun kondisinya sangat mengkhawatirkan. Petugas bertanya, apa yang terjadi agar bisa petugas segera ke sana. Dengan cepat dan keras dia menjawab, dia tidak lagi bernapas. Ambulan segera datang karena menduga mungkin serangan jantung dan langsung membawanya ke Coventry University Hospital. Mereka tiba pada pukul 3:28 di rumah sakit. Dan segera pihak rumah sakit mencoba berbagai cara agar Daniel dapat terselamatkan. Tapi akhirnya pada pukul 3:50, pihak rumah sakit menyatakan Daniel telah meninggal dunia. Selanjutnya dilakukanlah otopsi. Dari hasilnya, Daniel mengalami banyak luka. Ada sekitar 22 luka dan 10 luka ada di kepala. Dan itu menyebabkan cedera otak. Di samping itu, kondisi tubuhnya yang begitu kurus. Seperti berada di kamp konsentrasi Nazi atau seperti orang yang mengalami kanker dalam stadium lanjut. Itu mengagetkan para dokter patologi. Berat badannya yang hanya 10,5 kg, berat itu sama dengan balita yang berumur 1 tahun. Dari hasil itu, polisi segera menangkap ibu dan ayah tirinya dengan dugaan kekerasan pada anak. Penyelidikan pun segera dimulai. Dan pada 31 Juli 2013 dalam persidangan, ibunya Magdalena Luxak dan ayah tirinya, Mariusz Kresolek, dinyatakan bersalah atas meninggalnya Daniel dengan tuntutan hukuman minimal 30 tahun penjara. Keduanya mengakui dan bertanggung jawab telah terjadi kekejaman pada anak. Selama persidangan pula terungkap fakta yang mengejutkan. Secara sistematis mereka berdua menyiksa Daniel. Kelaparan dan mengurungnya di ruangan. Di ruangan tersebut juga Daniel BAB. Dan cara itu tertulis di whiteboard dan Kresolek juga mengancam Luxak, sang ibu, akan dicekiknya jika dia memberikan makanan pada Daniel. Dalam persidangan juga kakaknya yang berumur 7 tahun tidak lagi berbohong bahwa dia sering dengan sembunyi-sembunyi membantu membelikan makanan buat Daniel dan membersihkan Daniel. Dan kakaknya pun cerita kalau ibu dan ayah tirinya pernah mencoba menenggelamkan Daniel di bak mandi. Itulah yang menyebabkan paru-paru Daniel terisi air. Daniel tidur di ruangan yang kecil, di atas kasur bekas, yang pipis juga di situ, serta tuas pintunya dicopot oleh Kresolek agar tidak ada yang membantu Daniel. Jika ketahuan ada yang membantu Daniel atau memberinya makanan, mereka akan dihukum makan hanya dengan garam. Itu hukuman
yang berlebihan kepada anak-anak. Di sisi lain, ayah kandungnya, Erik Pelka, mencoba membawa jenazah Daniel ke Polandia dan untuk dikubur di sana. Karena keterbatasan biaya, tapi karena berita ini diliput oleh begitu banyak media, banyak pihak yang bersimpati dan mau membantu memulangkan jasad Daniel ke Polandia kepada ayahnya. Akhirnya pada 3 September 2013, jenazah Daniel sampai ke Polandia. Dan di saat yang sama, di pemakaman St. Paul di Police Hill Conventry dibangun tugu untuk peringatan kepada Daniel. Akhirnya dengan beragam fakta persidangan tersebut, majelis hakim memberikan putusan dan catatan. Sebuah kekejaman yang sangat mengerikan dan belum pernah terjadi kelaparan seperti itu pada anak-anak di negara ini, ujar hakim. Dalam poin lanjutannya, majelis juga meminta kepada para guru, dokter, untuk tidak abai pada hal-hal kecil dalam melihat perkembangan anak-anak. Dan meminta agar hal ini tidak lagi terjadi di negara ini, ujar hakim. Dalam menjalani hukuman, keduanya, sang ibu maupun sang ayah tirinya tidak selesai. Sang ibu Magdalena pada 14 Juli 2015 ditemukan tewas gantung diri pada jam 7:15 pagi. Itu 1 hari sebelum ulang tahun Daniel yang lahir pada 15 Juli 2007. Dan pada tanggal 27 Januari 2016, Kresolek atau ayah tirinya ditemukan tewas di selnya pada jam 8:30 pagi karena serangan jantung. Kresolek tidak pernah mau berobat karena takut orang-orang semua mengenalnya. Sekian cerita fakta kriminal tentang kekerasan dan kekejaman pada anak-anak yang pernah terjadi di Inggris. Bagaimana pendapat teman-teman? Tulis di kolom komentar. Sampai bertemu di cerita fakta kriminal lainnya. Terima kasih dan salam.